Pemirsa, dalam rangka program tanggung jawab sosial perusahaan CSR di bidang pendidikan, PLN NPUP Belawan meresmikan rumah baca untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Iqra di Kelurahan Cicanang, Kota Medan. Peresmian rumah baca ini ditandai dengan simbolis pengguntingan pita oleh perwakilan PLN NPUP Belawan pada Senin siang. Bangunan perpustakaan yang sebelumnya tidak layak kini telah dirombak total, lengkap dengan rak buku, meja belajar, dan beragam buku bacaan untuk siswa. Manajer Bisnis Support PLN NPUP Belawan, T. Khaireniza, mengatakan bantuan ini sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan dan diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa. Kegiatan hari ini merupakan peresmian rumah baca atau perpustakaan di Yayasan Pendidikan Al-Iqra yang berlokasi di Kelurahan Cicanang. Nah, kegiatan hari ini merupakan program dari PLN Nusantara Power UP Belawan terhadap TJSL ya, atau kepedulian lingkungan yang biasa dilakukan oleh PLN UP Belawan. Harapannya dengan adanya rumah baca ini atau perpustakaan ini, maka dapat memancing minat baca anak-anak terhadap literasi-literasi yang lebih bertanggung jawab, karena kalau yang sekarang ini kemungkinan besar kita ini anak-anak sudah terlalu lengket dengan gadget. Jadi harapannya tadi adalah ini dapat mengganti waktu anak-anak itu berinteraksi dengan gadget, dapat diganti dengan waktu berinteraksi dengan membaca buku yang lebih bertanggung jawab. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Iqra Sulasmi yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN NPUP Belawan atas dukungan tersebut. Kami sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh PT PLN UP Belawan yang telah membantu tentang rumah baca perpustakaan Yayasan Pendidikan Al-Iqra. Sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama bagi anak didik. Mudah-mudahan anak didik kami semua dapat menambah wawasan dari rumah baca yang telah diberikan oleh pihak PLN, dan mudah-mudahan PLN semakin sukses dan maju sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan yang membawa bermanfaat bagi masyarakat khalayak ramai. PLN NPUP Belawan berkomitmen untuk terus menghadirkan program CSR yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dari Medan, Joshua Roy, iNews melaporkan. Terima kasih Sri Kandi UP Belawan. Polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan pelajar SMA yang juga anggota Paskibra di Kecamatan Natal, Mandailing, Sumatera Utara. Pelaku yang juga tetangga korban ini sempat ikut mencari korban setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Rupanya ia berpura-pura mencari korban guna membangun alibi serta menghindari kecurigaan warga. Pada pencarian hari kedua, warga menemukan sepeda motor milik korban di perkebunan sawit serta tas ransel berisi seluruh pakaian korban. Saat itulah pelaku mulai resah dan memilih bersembunyi di rumah kerabatnya. Pencarian hari ketiga, jasad Diva Febriani akhirnya ditemukan warga terkubur di bekas lubang galian alat berat dengan kondisi mengenaskan bagian kepala tertutup ember plastik. Setelah itu, pelaku akhirnya tertangkap. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Pelaku juga diduga melecehkan korban sebelum membunuhnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang janda warga desa Lubuk Baru, Kecamatan Sosoh Buai Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tewas bersimbah darah akibat luka sabetan senjata tajam. Pelaku membacok korban hingga tewas di tempat dan juga membacok saksi mata yang menyaksikan kejadian tersebut.
Beruntung saksi mata berhasil kabur meski alami luka di leher. Setelah melarikan diri selama 3 hari dari kejaran polisi, pelaku pembunuhan seorang janda di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku mengakui seluruh perbuatannya, mengatakan nekat membacok Ritamah, seorang janda Parubaya yang juga rekan kerjanya sebagai penyadap karet karena sakit hati setelah ajakannya untuk berhubungan badan ditolak dan takut dilaporkan ke pihak keluarga. Merasa khawatir jika betul-betul apa yang disampaikan oleh korban Ibu Ritamah ini betul-betul akan dilakukan, yaitu melakukan atau melaporkan kepada keluarganya. Pelaku langsung mengejar korban dan kemudian membacokkan parangnya atau goloknya berkali-kali. Atas perbuatannya kini pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP junto pasal 351 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pelaku curanmor terekam dari berbagai kamera pengawas saat beraksi di berbagai lokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman kamera pengawas, polisi dengan mudah mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya di Desa Gunung Jati, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Pelaku dikenal dengan gembong curanmor, merupakan residivis kasus yang sama dan telah 5 kali keluar masuk penjara. Modus pelaku mematahkan stang motor serta merusak gembok pengaman. Selain menggunakan kunci letter T, pelaku juga menggunakan alat khusus untuk menghidupkan kunci kontak motor korban. Dalam sepekan, pelaku bisa 4 kali mencuri motor di kota Palembang. Motor curian dijual ke rekannya dan uangnya untuk bermain judi. Yang bersangkutan, dia hampir setiap minggu tuh dia ibaratnya melakukan kegiatannya, bisa 4 kali, bisa 3 kali itu dalam seminggu. Nah, dia ini kayaknya memang spesialisnya mainnya malam. Polisi menyita 5 unit barang bukti sepeda motor dari tangan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Di Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Penggerebekan berlangsung di sebuah rumah di kawasan perumahan Sayo Asri, residen Kelurahan Nanbalimo, Tanjung Harapan, Kota Solok. Ketiga pelaku yang ditangkap 2 pria dan 1 perempuan. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total barang yang diamankan mencapai 30 juta rupiah. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 paket narkotika jenis sabu serta 3 unit handphone yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba. Kini ketiga pelaku sudah diamankan di Mapolsek Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Lapau Makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan, hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan,
serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Kotoano namanya nih gulai jengkol wok namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, maknyus. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Restina diparkir. Pembunuh. Ayam karena non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Kita menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Ini silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasip. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Jak, udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih, Bang. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Karena non halal. Inti. Hud Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Sahabat Radikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Radikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Radikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Radikers.
Ya memang seharusnya gitu, Le. Gue juga penasaran, tempat apa sih yang akan kita tuju? Akhirnya, aduh, ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya? Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Tradikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Tradikers. Mantap gila. Wah, Tradikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada 7 tingkatnya. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Tingkat kedua, 3. Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. 4 lagi. Ya udah, kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Udah, tetap di travel adik. Dan Batas. Rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Meret, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Meret, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi, karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan, di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ih, horor banget ya. Tenang pemirsa, ini bukan tayangan film horor, tapi ini adalah tampilan warung bakso horor sesajen mantan. Oh no! Berada di Jalan Marindal, Pasar 4, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warung bakso horor sesajen mantan milik Rahil Nabila ini setiap hari ramai dengan pengunjung, terutama pada akhir pekan. Beda dengan bakso pada umumnya, selain menggunakan rempah-rempah pilihan, bakso horor sesajen mantan ini ukurannya sangat besar.
Gak selesai sampai di situ, penyajian baksonya juga dalam tempat menyerupai tampah yang dikelilingi mie, iga sapi, irisan daging sapi, bakso kecil, kerupuk, dan sayur toge. Soal rasa jangan ditanya, rempah-rempah pilihan yang dicampur ke dalam bakso yang juga diisi cabai sangat pedas ini membuat pengunjung yang datang ketagihan. Kok kayak ada yang unik ini bang, kayak beda dari yang lain kan. Makanya harganya pun murah bang, cuma 50.000 dapat porsi segini banyak gitu bang. Rasanya gimana bang? Wah, kalau rasanya mantap bang, pedasnya buat keringat lah bang. Nama bakso horor Sesajen Mantan yang satu porsinya dihargai Rp60.000 ini terinspirasi dari adat Jawa. Sehingga bentuk penyajian bakso seperti sesajen yang diletakkan dalam tampah dan horor karena rasa bakso yang cukup pedas. Terinspirasi dari adat Jawa sih Pak. Adat Jawa kan sering itu dibuat ke sesajen-sesajen seperti itu kan. Jadi saya buat temanya seperti itu, banyak lengkap menu di dalamnya. Selain sesajen disajikan menggunakan tampah, dibuat seperti sesajen lah Pak. Tema kami memang bakso horor. Gimana pemirsa? Tertarik cobain sesajen bakso yang lezat ini? Dari Deli Serdang, Said Ilham, iNews melaporkan. Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini kita bisa melihat langsung keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Bahkan kita bisa lihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Cukup membayar Rp20.000 per orang saja untuk biaya masuk, kita sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang berada di lokasi ini. Mulai dari pondok tempat bersantai, tempat duduk yang langsung menghadap ke danau, dan juga fasilitas lainnya yang telah disediakan. Salah satu pengunjung mengaku cukup puas dengan berkunjung ke lokasi ini karena dengan biaya yang murah, pengunjung bisa bersantai dan bermain bersama keluarga dengan nyaman. Karena kita cuma ada diambil hanya di depan sana, ya tiket masuk cukup murah lah untuk keluarga kita, masih dapat terjangkau oleh kita. Harapannya ya bisa juga lah seperti ini, ya kalau memang bisa lebih murah lagi dengan Pemda yang langsung memenangani masalah ini, saya kira itu lebih baik lagi. Selain dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba, kita juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga yang juga disediakan untuk melengkapi kepuasan para pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan rendang? Biasanya rendang identik dengan daging sapi. Namun di wilayah Batu Sangkar, Sumatera Barat, masyarakatnya berinovasi dengan membuat rendang belut. Ada sedikit perbedaan cara memasak rendang daging dan belut. Jika rendang daging bisa dimasak dalam waktu sehari, untuk rendang belut butuh waktu 2 hari. Selain itu, untuk memasak rendang belut diperlukan beragam aneka dedaunan seperti daun asam batang, daun belimbing, dan masih banyak lagi. Dan pada proses memasaknya, santan yang telah dicampur dengan berbagai bumbu rempah diaduk dengan belut yang telah digoreng sampai mengering. Kalau rendang daging kita enggak ada daun-daunnya, itu bisa 1 hari masaknya. Kalau rendang belut ini daun itu terlalu lama keringnya. Kalau untuk adat Sungayang itu selalu ada rendang belut. Sensasi rasa rendang belut ini berbeda dengan rendang daging karena sedikit asam, berasal dari daun belimbing dan bahan-bahan yang digunakan. Ini merupakan salah satu makanan khas Nagari Sungayang dan termasuk salah satu karakteristik yang ada di Nagari Sungayang, dan ini bagian dari usaha UMKM masyarakat kita yang ada di Nagari Sungayang. Rendang belut ini juga menjadi bagian dari adat masyarakat di wilayah Batu Sangkar
karena harus ada saat acara-acara besar. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.